Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky dari unit K3RS RSUD Khidmat Sehat Afiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa di rumah sakit sering terjadi kejadian seperti tertusuk jarum, kemudian cedera punggung, atau bahkan terpapar virus, kuman yang menyebabkan beberapa infeksi penyakit oleh petugas. Kemudian juga kita baru-baru ini juga mendengar banyak beberapa rumah sakit yang kebakaran. Itu merupakan salah satu dan beberapa kejadian di rumah sakit. Maka dari itu pentingnya menerapkan K3 rumah sakit, yaitu karena rumah sakit beroperasi 7 hari dalam 24 jam, kemudian rumah sakit mempunyai banyak karyawan, teknologi ataupun peralatan medis yang sangat banyak, kemudian resiko kesehatan yang berbagai macam. Kemudian di rumah sakit juga berkumpulnya berbagai profesi, kemudian banyak menggunakan bahan-bahan B3, serta berkumpulnya penyakit emerging yang telah kita lalui. Nah, maka dari itu tempat kerja kita, rumah sakit merupakan tempat kerja yang beresiko tinggi. Maka dari itu pentingnya untuk menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja agar terciptanya kondisi rumah sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman. Bapak Ibu sekalian, tujuan dari pelatihan ini yaitu supaya kita dapat menambah kesadaran akan implementasi K3RS, kemudian menganalisa dan mengenali bahaya di tempat kerja, dan melaporkan kejadian kecelakaan kerja yang mungkin kita alami. Kemudian kita berlanjut ke pengertian K3RS, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Namun kita tahu bahwa K3RS itu tidak bisa berdiri sendiri. K3RS harus menyatu dengan sistem manajemen perusahaan. Maka dari itu adanya SMK 3 yaitu bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kerja guna tercipta tempat kerja yang aman, efektif, dan produktif. Berikut ini dasar hukum untuk pelaksanaan K3RS, Bapak Ibu. Ya, yang pertama induk dari pelaksanaan K3RS di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja. Kemudian untuk Permenkes sendiri yaitu Permenkes 66 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit. Kemudian apa sih manfaatnya untuk penerapan K3RS, yaitu bagi rumah sakit sendiri meningkatkan mutu pelayanan, mempertahankan kelangsungan operasional rumah sakit, dan tentunya meningkatkan citra rumah sakit. Bagi karyawan sendiri yaitu tentunya kita mau karyawan terhindar dari penyakit akibat kerja dan pencegahan kecelakaan akibat kerja. Kemudian bagi pengunjung dan pasien mendapatkan mutu layanan yang baik dan kepuasan pasien dan pengunjung. Sesuai dengan Permenkes nomor 66 2016, berikut ini untuk pelaksanaan dan penerapan K3RS itu ada 8 subtema, yaitu manajemen resiko dan keselamatan dan keamanan di rumah sakit, pelayanan kesehatan kerja, pengelolaan B3 dari aspek K3, pencegahan dan pengendalian kebakaran, pengelolaan K3 pada bangunan dan prasarana RS, pengelolaan K3 pada peralatan medis, dan kesiapsiagaan RS menghadapi kondisi darurat dan bencana. Namun pada kesempatan ini saya akan menyampaikan untuk
manajemen risiko, keselamatan, dan pelayanan kesehatan kerja. Bapak Ibu sekalian, ada 4 sasaran K3RS, yaitu 4M. Yang pertama M manusia atau pekerja ya, kemudian yang kedua mesin atau peralatan medis, yang ketiga material atau bahan-bahan kimia, kemudian yang 4 metode ataupun SOP. Karena dari semua itu akan menciptakan tempat kerja yang aman, produktif, dan efisien. Nah, yang berikutnya yaitu kita mengenal dengan manajemen risiko. Yang pertama yaitu bahaya. Apa itu bahaya? Suatu keadaan atau kondisi atau peralatan, metode, material yang dapat mengakibatkan atau potensi menimbulkan kerugian bagi keselamatan maupun kesehatan pekerja. Jadi dari 4M tadi dapat menimbulkan potensi bahaya di tempat kerja. Dari potensi bahaya tersebut akan menimbulkan resiko. Jadi kemungkinan bahaya tadi dapat menimbulkan dampak keselamatan atau kesehatan ya, bila berkontak dengan bahaya yang tidak bisa dikendalikan. Nah, kemudian bahaya dan resiko tersebut harus dapat kita manajemen ya, melalui manajemen risiko, yaitu proses yang bertahap dan berkesinambungan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja secara komprehensif di lingkungan rumah sakit. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah tahap manajemen risiko. Kita mulai dari persiapan, menentukan lingkup konteks dari manajemen risiko di tempat kerja, kemudian identifikasi bahaya potensial, penilaian faktor risiko, evaluasi risiko, dan pengendalian risiko. Baik, yang pertama yaitu identifikasi bahaya. Apa itu identifikasi bahaya? Kegiatan, aktivitas, atau proses di instalasi, proses pekerjaan Bapak Ibu mencari atau menentukan sumber sesuatu atau tindakan yang berpotensi menyebabkan cedera pada manusia atau gangguan kesehatan, kerugian material maupun kerusakan lingkungan. Nah, bagaimana kita menentukan untuk teknik identifikasi bahaya ini? Jadi Bapak Ibu mencatat ataupun mendaftar aktivitas-aktivitas rutin, non-rutin, ataupun darurat yang timbul ataupun operasional dari instalasi. Misalnya aktivitas rutin, yaitu kondisi di mana suatu kegiatan dilakukan secara rutin atau terjadwal ya, seperti pelayanan pasien misalnya untuk pengambilan sampel darah, asesmen pasien, seperti itu. Kemudian aktivitas non rutin, kondisi di mana suatu kegiatan ya dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja, tidak secara tetap atau rutin. Jadi pekerjaan yang mungkin bisa dilakukan pada saat jangka waktu tertentu, misalnya seperti maintenance ataupun pekerjaan-pekerjaan yang tidak sehari-hari. Kemudian aktivitas darurat, kondisi luar biasa yang terjadi akibat adanya pelanggaran SOP, standar atau regulasi yang memerlukan penanganan berlebih. Misalnya terjadi gempa, kebakaran ya, itu namanya aktivitas darurat. Bagaimana kita nanti harus melakukan penanganan. Nah, kemudian bagaimana alat bantu? Alat bantu apa saja yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahaya di tempat kerja? Nah, ini beberapa metodenya kita bisa menemukan di, misalnya kita melakukan inspeksi di tempat kerja, kemudian pemantauan kegiatan sehari-hari di instalasi, kemudian kita bisa mendapatkan dari audit, kuesioner, atau data-data statistik yang sudah lampau, ataupun misalnya seperti bisa jurnal ataupun penelitian yang lain. Kemudian kita juga bisa melakukan apakah ada sumber yang menimbulkan cedera. Tadi misalnya yang 4M tadi ya, dari bahan, dari material, mesin,
kemudian dari metode kerja ya, ataupun dari karyawan ataupun dari lingkungan kerja. Nah, itu kita bisa mendaftarkan atau mengelis satu-satu. Nah, apa saja sih jenis-jenis bahaya di tempat kerja? Ya, itu ada bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikososial, dan bahaya keselamatan. Ya, nah, yang pertama yaitu bahaya fisik. Nah, bahaya fisik ini misalnya seperti kebisingan ya, yang ada di IPSRS, misalnya di ruang genset, laundry ya, akibat operasional mesin cuci, kemudian aktivitas pengolahan makanan di dapur gizi. Nah, untuk yang kedua yaitu getaran ya. Ini ditimbulkan biasanya dari mesin-mesin yang menghasilkan getaran, misalnya seperti di pelayanan gigi, atau bisa juga driver ambulan ya, itu ada getarannya juga pada saat mengemudi ambulan. Kemudian debu ya di genset, workshop, atau gudang rekam medis. Kemudian suhu panas ya. Ini ada di instalasi sterilisasi sentral, dapur, laundry. Nah, kemudian ada radiasi juga. Nah, radiasi ini tentunya terdapat di radiologi, kemudian ruangan IBS ya, karena kita punya SIAM. Kemudian juga kita punya ISWL juga yang dapat menimbulkan radiasi. Nah, yang berikutnya yaitu bahaya kimia. Ya, semua bahan kimia yang berbentuk padat, cair, kemudian foam, smoke, ataupun gas itu merupakan bahaya kimia. Nah, contohnya untuk di pelayanan yaitu desinfektan, kemudian pencampuran pada saat sitotoksik ya di farmasi, kemudian di kamar operasi misalnya ada ethylene oxide, ada formalin, kemudian regen-regen di laboratorium, ataupun yang misalnya non medis seperti solvent ataupun gas-gas sisa pembakaran dari genset. Nah, yang berikutnya yaitu bahaya biologi. Bahaya biologi ini bahaya yang ditimbulkan dari makhluk hidup, ya, seperti tadi misalnya virus, bakteri, jamur yang menimbulkan beberapa penyakit, ataupun hewan-hewan buas, hewan pengerat ya, seperti tikus, kecoa. Nah, itu merupakan bahaya biologi. Nah, apakah di tempat kerja kita ada bahaya biologi? Ya, tentunya ada ya, karena beberapa waktu yang lalu kita sempat menemukan ular ataupun kecoa ya, ataupun lalat, itu masih terdapat di tempat kerja kita. Nah, yang berikutnya yaitu bahaya ergonomi ya. Bahaya ergonomi yaitu bahaya yang ditimbulkan oleh sikap kerja kita, penyesuaian antara tenaga kerja dan alat kerja ya, misalnya pekerjaan yang dilakukan secara manual pada saat pengangkatan pasien ataupun transfer pasien ya, ataupun mengangkat barang-barang yang ada di gudang farmasi ataupun gudang aset. Nah, kemudian postur tubuh yang salah dalam melakukan pekerjaan ya, misalnya di poli gigi, kemudian di IBS, itu kan untuk operasi dalam jangka waktu lama. Kemudian ada pekerjaan berulang ya, di semua area bisa. Nah, yang berikutnya yaitu bahaya psikososial. Nah, bahaya psikososial misalnya seperti stres kerja bergilir shift gitu ya, karena kita harus beroperasi 24 jam, kemudian penggunaan obat-obatan, dan baru-baru ini juga banyak pelecehan seksual yang terjadi di rumah sakit. Yang berikutnya yaitu bahaya keselamatan ya. Kita dalam kehidupan sehari-hari ataupun di rumah sakit juga tidak terlepas dari listrik. Makanya bahaya listrik ini juga sangat
harus kita perhatikan dalam penggunaannya. Kemudian bahaya mekanik ya, seperti misalnya terpotong, terjepit ya, tergilas. Nah, itu bahaya mekanik ya. Kemudian bahaya gravitasi, jatuh dari ketinggian. Nah, kemudian juga ada bahaya bencana ataupun tanggap darurat ya. Nah, ini saya tambahkan untuk bahaya keamanan, yaitu misalnya pasien kabur, kekerasan fisik, pencurian, pengrusakan aset, atau terorisme. Nah, berikut ini kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya, contoh identifikasi bahaya, yaitu misalnya pengambilan sampel darah. Nah, kita identifikasi apa bahayanya dari pengambilan sampel darah, misalnya dari benda tajamnya ya, dari jarum suntiknya untuk pengambilan sampel. Kemudian resikonya apa? Tertusuk jarum ya. Masih banyak kejadian dalam 1 tahun ini, ada 60% pajanan tertusuk jarum. Kemudian akibatnya luka tusuk. Nah, yang berikutnya yaitu dari sisi bahaya kimia, penggunaan alkohol ya. Mungkin ada teman-teman yang kontak dengan alkohol langsung menyebabkan iritasi kulit, ataupun misalnya dengan kontak dengan alergi sarung tangan ya, itu juga bisa menyebabkan iritasi kulit. Nah, ini sebagian kecil contoh dari identifikasi bahaya. Nah, yang berikutnya yaitu penilaian resiko. Nah, tadi setelah kita identifikasi, kita nilai seberapa sering, seberapa parah ya untuk kejadian yang telah dialami atau perkiraan yang akan terjadi. Yaitu penilaian resiko, kegiatan mengevaluasi antara kemungkinan terjadi dan keparahan ya dari masing-masing bahaya ataupun kegiatan. Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk severity ya, atau akibat dari bahaya yang terjadi ya, atau keparahan. Nah, ini ada nilai tingkat akibatnya 1, 2, 3 ya. Ini misalnya dari kerugian pada pegawai atau manusia, kemudian kerugian pada peralatan, dan kerugian pada lingkungan. Nah, ini kita bisa tentukan ya menurut dari pandangan kita mengenai bahaya tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu peluang kemungkinan dari suatu bahaya itu terjadi ya. Ini juga ada tiga ya, yaitu jarang, sedang, dan sering. Nah, teman-teman bisa lihat kita golongkan, misalnya 3 itu sering, berarti misalnya setiap hari, kemudian 2 itu sedang, terjadi 11 sampai 20 kali dalam setahun ya, ataupun jarang. Jarang itu terjadi 1 atau sampai 10 kali dalam setahun. Nah, kemudian dari severity dan tadi kemungkinan terjadi dan tingkat keparahan tadi dikalikan ya menjadi matrik resiko. Nah, kalau misalnya perkaliannya menghasilkan 7 sampai 9, nah itu termasuk tinggi. Jadi harus ada program manajemen yang kita lakukan ya. Jadi ini untuk nanti pengendaliannya kita akan masukkan ke program manajemen. Kemudian untuk 4 sampai 6 itu resiko sedang. Nah, ini dibuatkan program manajemen ataupun target tindakan perbaikan ya, tergantung dari urgensi atau segera sifatnya sangat mempengaruhi kinerja dari MLK 3. Nah, kemudian yang berikutnya 1 sampai 3 itu ringan ya, cuman hanya dibuatkan target tindakan perbaikan dari masing-masing instalasi ya. Nah, kemudian dari penilaian resiko kita beralih ke hierarki pengendalian bahaya. Jadi resiko-resiko tersebut harus kita kendalikan. Nah, bagaimana untuk menentukan hierarki pengendalian bahaya? Ya, di sini sudah ada beberapa cara untuk pengendalian bahaya. Yang pertama yaitu eliminasi, substitusi, rekayasa teknologi, pengendalian administratif, dan APD. Jadi semakin
kita bisa melakukan eliminasi atau substitusi, ya berarti semakin efektif, ya. Nah, bagaimana sih contohnya atau kita bisa melakukan pengendalian bahaya secara eliminasi, ya. Pengendalian bahaya secara eliminasi yaitu menghilangkan sumber bahaya, ya. Misalnya kita dapat pasien, ya, ternyata pasiennya tidak bisa kita tangani, ya, akhirnya kita rujuk ke rumah sakit lain. Nah, itu berarti kita menghilangkan sumber bahaya. Nah, kemudian yang berikutnya substitusi, ya, mengganti alat, mesin atau bahan yang lebih aman, ya. Misalnya kita tadinya menggunakan bahan kimia yang cair, sekarang diganti menjadi bubuk, jadi mengurangi untuk potensi tertumpah. Yang berikutnya engineering control dan perancangan, ya, modifikasi di tempat kerja, ya, perancangan alat, mesin, tempat kerja yang lebih aman. Misalnya di rumah sakit ini ada genset, nah supaya bunyi dari genset itu kebisingannya berkurang, nah kita pasang untuk peredam di tempat tersebut, gitu. Atau misalnya yang lain lagi untuk pasien yang diisolasi, ya, itu biasanya dipasang untuk tekanan negatif seperti itu. Ataupun sekarang juga kita sudah memasang beberapa CCTV, ya, untuk di ruangan-ruangan pasien supaya untuk memonitornya jauh lebih mudah. Kemudian dari sisi administrasi, ya, ini misalnya berupa prosedur, aturan, pelatihan, durasi kerja, atau misalnya rambu-rambu bahaya, prosedur, poster maupun label bahaya. Nah, maka dari itu seperti prosedur, ya, itu juga harus semuanya disahkan dan disosialisasikan. Pelatihan juga kita harus setiap pekerja ataupun karyawan mendapatkan pelatihan yang sesuai. Nah, jika semua itu tidak bisa atau kurang efektif pengendaliannya, kita bisa memakai alat pelindung diri, ya, seperti itu. Jadi untuk mengurangi paparan di tempat kerja. Nah, berikut ini adalah contoh dari manajemen resiko K3, ya, Bapak Ibu, ya. Ini misalnya untuk penggunaan pada saat aktivitas RJP. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, nanti bisa dipelajari bagaimana membuat untuk manajemen resiko K3. Nah, Bapak Ibu jangan bingung, ada manajemen resiko K3, ada manajemen resiko terintegrasi. Jadi manajemen resiko K3 merupakan bagian dari manajemen terintegrasi. Jadi untuk resiko yang non klinis, ya, non klinis, dan resiko dari sarana prasarana. Nah, berikutnya yaitu kecelakaan kerja, Bapak Ibu, ya, yang ini harus kita kendalikan dan harus kita cegah, yaitu suatu kejadian yang tidak diinginkan atau direncanakan yang mengakibatkan kerugian, ya, berupa cedera atau kehilangan nyawa, kerusakan properti, atau gangguan pada proses dan lingkungan. Jadi kerugiannya tidak hanya dari sisi manusianya saja, tapi misalnya bisa dari peralatan medis ataupun pencemaran lingkungan, atau bahkan juga bisa dari citra rumah sakit. Nah, berikut ini kontak, ya, antara manusia dengan mesin. Nah, itu terjadi kecelakaan kerja apabila mesin dengan bahan atau material B3, ya, misalnya di mesin itu terdapat B3 yang mengalami kebocoran, nah, akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, kemudian manusia kontak dengan bahan-bahan yang berbahaya, ya, misalnya di laboratorium sehari-hari mereka berkontak dengan bahan-bahan kimia, nah, akan terjadi atau berpotensi untuk menyebabkan penyakit akibat kerja. Nah, berikut ini Bapak Ibu teori domino efek dari kecelakaan kerja. Nah,
dari kecelakaan kerja misalnya menimbulkan, nah ini dari sisi manusia, mesin, material, dan lingkungan ya. Kemudian kita back ke belakang. Nah, kecelakaan kerja ini terjadi kenapa? Misalnya kontak dengan bahan atau sumber bahaya, ataupun bisa terjadi kegagalan fungsi tadi karena alatnya rusak gitu ya, atau misalnya lingkungannya buruk seperti itu. Nah, ternyata dari kecelakaan tersebut ada penyebab langsungnya ya, yaitu tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Nah, ini yang sering terjadi. Kenapa kecelakaan itu sering terjadi ya? Karena 80% itu karena tindakan tidak aman. Ditimbulkan oleh siapa? Ya, oleh pekerja atau karyawan ya, seperti itu. Jadi apalagi ditunjang untuk adanya kondisi yang tidak aman ya, misalnya seperti menggunakan peralatan yang berbahaya ya, kemudian membiarkan tempat kerja yang misalnya licin atau ada tumpahan ceceran oli ya, itu sangat membahayakan di tempat kerja. Kemudian kita back ke belakang ya, itu ada penyebab tidak langsung. Oh, ternyata dari faktor pekerjaannya overload, atau misalnya dari faktor personalnya kurang kompeten gitu ya. Nah, kemudian kita mundur lagi ke belakang, yaitu ada penyebab dasar, misalnya tidak ada prosedur atau aturan yang kuat gitu ya, atau misalnya sarana untuk bekerja kurang, kemudian kurangnya kesadaran atau kurangnya kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Nah, berikutnya bagaimana jika terjadi kecelakaan pada pekerja atau di lingkungan kerja. Nah, Bapak Ibu bisa lapor ke atasan atau kepala ruangan ya, Katim, yang pada saat shift tersebut berjaga, kemudian atau K3 dan PPI ya. Kemudian lakukan pertolongan pertama untuk korban ya, misalnya pada pajanan ya, segera dibawa setelah adanya steril, kemudian dibawa ke IGD ya setelah didesinfeksi. Nah, kemudian amankan lingkungan bila perlu, kemudian pengisian formulir pelaporan ya, kita kan ada formulir pelaporan ya, nanti akan ada scan barcode-nya. Nah, kemudian kita harus investigasi kecelakaan ya, seperti itu. Jadi supaya untuk kecelakaan yang sama tidak terjadi, seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa menyekan barcode di bawah ini ya, bila terjadi kecelakaan kerja pada karyawan, pada pasien, ataupun pada pengunjung. Nah, berikut ini untuk alur bila terjadinya pajanan. Tadi ya, misalnya setelah tertusuk, kemudian dibersihkan dengan air mengalir ataupun antiseptik ya. Kemudian lapor ke atasan atau K3 dan PPI ya, kemudian mengisi formulir. Nah, setelah itu bisa ke IGD ya untuk mendapatkan tindakan medis, yaitu berupa pengetesan darah. Nah, ini beberapa untuk pengetesan darah yang harus dilakukan ya. Jadi tidak hanya pada terpajan atau pada tenaga kerja, pengetesan darah juga harus dilakukan pada sumber pajanan ataupun pasien. Nah, untuk jam kerja nanti hasilnya kita akan konsultasikan pada poli VCT ya. Kalau misalnya nanti di luar jam kerja, nah itu bisa ke IGD, nanti dari bagian IGD yang konsulkan untuk ke poli ataupun ke petugas VCT. Nah, kemudian untuk melengkapi formulir ataupun kelengkapan data yang harus dilengkapi. Nah, untuk karyawan di sini ada ASN dan BLUD ya. Nah, beberapa data ataupun untuk pengajuan klaim itu harus
dilengkapi ya, seperti BPJS-nya, kemudian kronologis, KTP ya, ataupun misalnya untuk taspen juga sama ya, kartu taspennya, kronologis, dan beberapa formulir yang telah kami sosialisasikan. Nah, yang berikutnya yaitu alat pelindung diri. Tujuan penggunaan alat pelindung diri yaitu untuk melindungi dari bahaya pekerjaan yang dapat mengakibatkan penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja ya. Nah, alat pelindung diri ini apa saja yang harus kita pakai? Nah, itu bisa kita lihat di manajemen resiko K3 di situ ya. Jadi makanya untuk manajemen resiko K3 kita harus betul-betul membuat sesuai dengan potensi bahayanya. Nah, kemudian bagaimana untuk pemilihan APD yang tepat? Ya, dapat memberikan perlindungan yang cukup terhadap bahaya yang dihadapi oleh pekerja ya, harus seringan mungkin dan tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan ya, kemudian tidak mudah rusak, suku cadangnya mudah diperoleh ya. Kemudian tentunya harus memenuhi standar ya yang telah ada, yaitu mungkin misalnya bisa dari SNI ya. Kemudian dapat dipakai secara fleksibel, tidak menimbulkan bahaya-bahaya tambahan bagi pemakainya ya. Kemudian tidak membatasi gerakan dan persepsi sensori pemakainya ya. Jadi jangan berlebihan tapi juga jangan kurang. Nah, berikut ini macam-macam dari alat pelindung diri ya, dari mulai kepala sampai kaki ya. Misalnya pelindung kepala, pelindung muka ya, pelindung untuk pendengaran, air plug, sarung tangan ya, sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Nah, berikut ini contoh dari rekomendasi ya pada saat waktu COVID ya. Rekomendasi dari untuk APD bagi tenaga medis berdasarkan tingkat perlindungannya ya, untuk tingkat 3 ya. Ini untuk melindungi dari droplet ataupun percikan cairan tubuh pasien. Berikutnya kita beralih ke pelayanan kesehatan kerja. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan bagi SDM di rumah sakit secara paripurna dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi SDM yang berdampak positif bagi peningkatan produktivitas ya. Jadi kita harapkan keluarga sehat, pekerja sehat ya, supaya keluarga bahagia. Tapi kalau misalnya keluarga sakit, pekerja sehat, tentunya akan menjadi beban keluarga. Ataupun misalnya keluarga sehat, pekerja sakit akan menjadi masalah keluarga. Dan apalagi kalau misalnya keluarga sakit, pekerja pun sakit ya, akan menjadi bencana keluarga. Nah, selanjutnya ya, tadi untuk interaksi antara bahan atau bahan kimia dengan manusia atau tenaga kerja itu bisa menyebabkan penyakit akibat kerja. Apa itu penyakit akibat kerja? Penyakit yang diderita SDM akibat penyebab yang spesifik ya, berasal dari kondisi tempat kerja, peralatan kerja, bahan kerja, cara kerja, lingkungan kerja, atau mempunyai asosiasi kuat dengan pekerjaan ya, yang pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab yang sudah diakui. Seperti itu. Misalnya di laundry ya, itu kebisingannya setelah kita ukur misalnya lebih dari 85 desibel ya, berarti beresiko untuk menyebabkan gangguan pendengaran. Kemudian ternyata di laundry beberapa tenaga kerja mengalami penyakit tersebut. Nah, itu disebut penyakit akibat kerja. Nah, beberapa program peningkatan kesehatan kerja yang telah kami lakukan yaitu medical check up atau pemeriksaan kesehatan untuk pegawai yang berisiko tinggi ya, seperti IBS, radiologi, laundry, gizi. Kemudian vaksinasi untuk karyawan ya yang telah kita lakukan yaitu hepatitis B,
Kemudian tes kebugaran dengan metode Rockport, di mana di sini ada mini MCU untuk mengukur tekanan darah, kemudian untuk tes darah, gula darah sewaktu, kemudian kolesterol, asam urat, tinggi badan, berat badan ya. Untuk nanti dilakukan tes kebugaran ini lari sepanjang 1,6 kilo yang nanti kita akan interpretasikan hasilnya kebugaran dari teman-teman dan Bapak Ibu ya. Apakah kebugarannya baik, cukup ataupun kurang. Nah, kemudian dari tes kebugaran tersebut ya, kita akan tindak lanjut ke edukasi pencegahan penyakit tidak menular dan tata laksana gizi kerja, di mana teman-teman yang mendapatkan hasil kurang baik dari pemeriksaan tersebut ya akan kami ikutkan dalam edukasi pencegahan penyakit tidak menular dan tata laksana gizi kerja. Yang berikutnya, setiap tahun kami mengadakan untuk screening kesehatan jiwa dan psikososial ya. Kita dengan untuk weekly atau formnya itu menggunakan SRQ 29. Kemudian dari screening tersebut kita juga akan jadwalkan untuk edukasi kesehatan jiwa dan psikososial pegawai, di mana pemateri atau narasumber kita dari dokter kedokteran kejiwaan, dokter spesialis kejiwaan. Nah, kemudian program peningkatan kesehatan kerja yang berikutnya yaitu kita rutin melaksanakan senam bersama pegawai ya, dilakukan pada hari Jumat. Program yang lain yaitu monitoring hasil pengukuran lingkungan kerja yang dilakukan pengawasannya di bawah IPSRS dan kesehatan lingkungan ya. Ini misalnya pencahayaan, kebisingan, kualitas udara ambien, dan yang lainnya. Yang berikutnya yaitu monitoring dan pendampingan pasca pajanan. Nah, tadi misalnya ada karyawan tertusuk jarum atau mengalami kecelakaan pajanan. Nah, kita akan konsultasikan ke VCT, kami akan dampingi dan kami akan investigasi serta edukasi di situ. Nah, baik Bapak Ibu, untuk materi keselamatan dan kesehatan kerja pada kesempatan kali ini ya, kami minta komitmen pengelolaan K3RS diperlukan dari puncak pimpinan sampai bawah untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, selamat, dan sehat agar dapat mengendalikan dan mencegah kerugian ya. Kita berharap setiap tahun untuk kecelakaan kerja berkurang, kemudian angka sakit juga berkurang. Nah, sebelum berakhir untuk materi pada kesempatan kali ini ada kuis yang harus Bapak Ibu jawab, yaitu suatu keadaan atau kondisi atau peralatan atau metode atau material yang dapat mengakibatkan atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi keselamatan maupun kesehatan pekerja disebut ya. Mungkin bisa nanti dijawab ya Bapak Ibu ya. Baik, harapan saya kita bekerja dengan semangat, pulang dengan selamat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.